Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 2 online SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur akan menjelaskan tentang materi batik. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya, Aina Marifa, akan menjelaskan tentang sejarah batik di Indonesia. Sejarah batik di Indonesia berkembang dari Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, zaman Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Dan untuk teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun, yang berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik ini meluas di beberapa negara di Afrika Barat dan Asia, seperti Nigeria, Kamerun, Malia, India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia sendiri. Kesenian batik di Indonesia juga telah dikenal sejak zaman Majapahit dan berkembang pesat di Pulau Jawa sekitar abad ke-18 akhir atau awal abad ke-19. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan adalah batik tulis. Dan batik cap pun dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Ya, saya Devinta Firanda di sini akan mempresentasikan apa itu pengertian dari batik. Batik sendiri yaitu motif atau gambar yang dituangkan pada kain yang telah diproses secara khusus dengan teknik-teknik tertentu, sehingga akan menghasilkan gambar dan motif yang cantik serta menarik. Hampir di setiap provinsi di Indonesia itu mempunyai kain batik dengan ciri khasnya masing-masing, bisa seperti tumbuhan ataupun seperti hewan binatang lainnya. Biasanya kain yang bermotifkan sejarah yang bisa dibuat untuk kerajinan hingga pakaian itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Tetapi seiring berkembangnya zaman, banyak motif-motif yang baru dan menarik. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu unsur-unsur motif batik. Ornamen utama atau pokok ialah suatu ragam hias yang menentukan motif sebuah batik mempunyai makna, sehingga dalam pemberian nama motif batik berdasarkan jiwa dan arti lambang yang ada pada motif tersebut. Menurut SK Sewan Susanto tahun 1990. Adapun contoh-contohnya ornamen utama atau pokok yaitu ornamen meru, ornamen pohon hayat, ornamen garuda, ornamen bangunan, dan ornamen binatang. Lalu saya akan menjelaskan unsur motif batik yang kedua, yaitu ornamen isian atau yang biasa disebut isen-isen. Isian ialah gambar-gambar yang berfungsi untuk mengisi dan melengkapi gambar ornamen pokok. Ornamen isian atau isen dalam batik terdiri dari garis-garis dan titik-titik isian yang berbentuk garis-garis disebut dengan sawut. Isian yang berbentuk titik tersebut dengan cecek, sehingga isian terdiri dan titik dan garis disebut sebagai sawut cecek. Selain dua garis bentuk di atas, ada juga macam dan contohnya. Di sini ada 5 contoh. Yang contoh pertama ialah unsur sisik, yang kedua sisi melik, ketiga erangan, 5 geringsing, dan yang keempat sirapan. Lalu unsur yang ketiga yaitu unsur ornamen pengisi bidang, yaitu pola-pola batik yang berfungsi mengisi bidang kain di luar ornamen pokok. Biasanya, pola-pola pengisi bidang dibuat dengan ukuran kecil menyebar di seluruh dasar kain. Ornamen pengisi ini bisa berbentuk motif tumbuhan, binatang, ceplokan, atau biasanya motif geometris yang pada umumnya. Ya, nama saya Gede Arada Armaduta.
dan saya akan menjelaskan jenis-jenis batik. Pertama ialah batik tulis. Batik tulis adalah jenis batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dengan bantuan alat canting untuk menerkam malam ke corak batik. Batik tulis ini merupakan batik yang mempunyai nilai seni paling tinggi di antara ketiga jenis batik lainnya. Kenapa demikian? Karena batik tulis ini memang murni dari keahlian tangan kita sendiri dalam membatik. Jadi bagus apa tidaknya hasil itu ditentukan dari tangan kita dalam membatik di atas kain. Selanjutnya ada batik cap. Batik cap ini adalah batik yang dibuat dengan stempel motif batik. Nah, stempelnya ini dibuat dari tembaga yang berfungsi untuk menggantikan canting agar dapat mempersingkat waktu pembuatan batik. Mengapa demikian? Karena kan kalau kita tinggal stempel-stempel aja itu dapat mempersingkat waktu ketimbang kita menggunakan canting, dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Tapi perlu digarisbawahi, kalau kita menggunakan stempel, maka hasil batik yang akan didapatkan itu tidak memiliki nilai seni yang tinggi, karena hasil yang dihasilkan itu merupakan murni dari cetakan, bukan dari tangan kita sendiri, sehingga tidak menyebabkan nilai seni yang tidak tinggi. Selanjutnya ada batik kombinasi atau jenis batik yang merupakan kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Mengapa ada batik kombinasi ini? Karena jenis batik ini dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan pada produk batik cap. Misal, pada produk batik cap, pada saat kita proses membuatnya, kita ada yang salah stempel. Maka hasil itu bisa dibaikin dengan cara kita manual melakukan batik tulis di atas kain batik cap yang salah stempel tersebut. Jadi hasilnya bisa maksimal dan memiliki nilai seni. Yang keempat, ini adalah batik yang terakhir, yaitu adalah batik printing. Batik printing ini atau yang sering disebut juga dengan batik sablon, karena dalam proses pembuatannya jenis batik ini lebih mirip dengan penyablonan. Dalam pembuatan batik printing menggunakan alat offset atau sablon, jadi semua proses dari awal sampai akhir itu menggunakan alat sablon. Jadi tidak ada yang dicap atau disempel dan juga tidak ada yang ditulis. Sekian dari saya, terima kasih. Part 5. Motif batik dan maknanya. Beberapa motif batik dan maknanya, seperti curiwi. Diharapkan yang memakai motif batik ini akan terlihat lebih terhormat. Sidomukti, diharapkan yang menggunakan motif batik ini selalu dalam kebahagiaan dan kecukupan. Lalu ada kawung. Motif batik ini sering dipakai raja atau keluarga bangsawan sebagai lambang keadilan dan keperkasaan. Parangkusumo. Motif batik ini yang memiliki makna bunga mekar sehingga diharapkan memakainya akan terlihat lebih indah. Ceplok kesatrian. Motif batik ini biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke bawah agar terlihat lebih gagah. Lalu ada nitik karawitan. Diharapkan pemakainya akan terlihat lebih bijaksana. Lalu ada teruntung. Memiliki makna cinta yang tumbuh kembali dari simbol cinta yang tulus tanpa syarat. Lalu ada ciptoning. Diharapkan pemakainya mampu menjadi orang yang bijak dan memberi petunjuk jalan yang benar. Lalu ada tambal. Motif tambal ini bermakna menambal atau memperbaiki hal-hal yang rusak. Lalu ada slobok. Biasanya kain batik ini digunakan untuk melayat atau pelantikan pejabat pemerintah. Lalu ada parang rusak barong. Nah, motif ini menggambarkan kesatrian yang bersenjata. Lalu ada udan liris. Motif ini melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan rahmat dari Tuhan. Lalu ada sendiri motif Kalimantan. Adalah pakaian batik khas yang berasal dari Pulau Kalimantan, yang juga punyai batik yang dihasilkan dari teknik rintang lilin atau wax resist. Ya, perkenalkan, nama saya Lu Ayu Putu Safitri Puspa Devi. Di sini saya akan membahas prinsip gambar batik. Dalam membatik, ada 3 pekerjaan utama yang menjadi dasar atau prinsip, yaitu 1. Pelekatan malam, 2. Pewarnaan, dan yang ketiga adalah penghilangan malam. Perkenalkan, nama saya Rifda Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan untuk membatik. Yang pertama adalah lilin. Lilin adalah bahan batik yang digunakan untuk menutupi permukaan kain yang tidak diwarnai sesuai ragam hiasnya.
Sebelum menggunakan lilin, pembatik sempat menggunakan bubur ketan. Setelah ditemukannya lilin, bubur ketan tidak lagi digunakan. Awalnya, pembatik di Jawa mendapatkan lilin tawon atau beeswax dari Sumatera, Sumbawa, dan Timor. Pada akhir abad ke-19, mereka mulai menggunakan ozokerit dari Eropa. Kini, sesuai yang tercantum dalam buku Seni Kerajinan Batik Indonesia, bahan pokok lilin yang digunakan adalah campuran dari lilin atau malam tawon, gondorukem, damar mata kucing, parafin, microwax, dan kendal. Jumlah dan perbandingan bahan bermacam-macam dan sering kali dirahasiakan. Berikut penjelasan lebih lanjut atas bahan-bahan pokok lilin sebagai berikut. Yang pertama, ada lilin tawon. Bahan ini biasanya didapatkan dari Timor dan Palembang. Berwarna kuning suram, sifatnya mudah leleh dan titik didih rendah. Mudah melekat pada kain, tahan lama, dan mudah dilepaskan dari kain yang dengan menggunakan air panas. Yang kedua ada gondorukem. Berasal dari getah pinus merkusi, digunakan agar lilin menjadi lebih keras dan tidak cepat membeku. Yang ketiga ada damar mata kucing. Didapatkan dari pohon sorea, digunakan agar lilin dapat membentuk bekas atau garis-garis lilin yang baik, melekat pada kain dengan baik. Lalu selanjutnya bahan-bahan membatik, lilin dan warna. Yang pertama ada parafin. Bahan ini berwarna putih dan kuning muda. Digunakan agar lilin membatik memiliki daya tahan tembus basah yang baik dan mudah dilepas dari kain, serta bahannya relatif lebih murah dibanding bahan-bahan yang lain. Lalu yang kedua ada microwax, merupakan jenis parafin yang lebih halus, digunakan agar lilin lemas atau ulet dan mudah lepas. Yang ketiga ada kendal. Kendal atau gaji atau lemak binatang disebut juga lemak atau fat. Berwarna putih dan biasanya didapat dari daging lembu atau kerbau. Digunakan untuk merendahkan titik idih, melepaskan lilin, dan mudah dilepas dari kain. Yang keempat ada pewarna alami. Pewarna alami biasanya menggunakan daun kepiar hijau dan merah, daun jati muda, warna kuning dari kunyit yang dicampur dengan kapur. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zerlina Putri, absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media dan alat membatik. Pertama, ada kain. Kain dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kain mori, kain paris, kain rayon, dan kain grey. Yang kedua, ada canting. Canting digunakan untuk pulpen atau pensil untuk menulis. Nah, dalam membatik, canting digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Yang ketiga ada wajan, digunakan sebagai wadah malam atau lilin. Yang kelima ada gawangan. Yang keenam tungku. Tungku berfungsi untuk memanaskan malam atau lilin yang telah ditaruh di wajan. Teknik membatik. Dalam membatik sendiri terdiri dari 5 macam teknik. Pertama saya akan menjelaskan apa itu teknik canting tulis. Teknik canting ini fungsinya dibuat untuk menuliskan motif batik di atas kain mori. Canting diisi dengan cairan malam terlebih dahulu, lalu kain bisa dicelupkan ke pewarna. Nah, pada bagian yang sudah dituliskan ini, gak bakal tuh luntur kena warna. Teknik ini membutuhkan jiwa seniman yang tinggi dan ketilian juga yang tinggi. Maka dari itu, harga batik tulis ini sangat mahal. Lanjut yang kedua yaitu teknik celup ikat. Teknik ini mungkin sudah pernah kamu pelajari di sekolah. Ya, karena teknik ini sangatlah mudah. Pembuatan motif pada kain dibuat dengan cara mengikat sebagian kain, lalu dicelupkan ke dalam cairan pewarna. Selepas itu, ikatan pun dibuka. Nah, pada kain yang terikat ini pasti nggak terkena warna kan? Inilah yang bakalan jadi motif pada batik.
Teknik celup ikat juga dikenal dengan nama teknik jumputan, tritik, dan sasirangan dan pelangi. Lanjut ya, yang ketiga yaitu teknik printing. Teknik printing ini di-print dengan alat printing. Proses pewarnaan pada batik printing ini hanya diwarnai pada suatu sisi kainnya. Jadi, pada proses produksinya lebih efisien dan lebih cepat. Bayangin aja, dalam sekali cetak, satu warna itu hanya butuh waktu 5 menit saja. Nggak hanya itu, alat printing ini sangat canggih, jadi motif batiknya bakalan lebih detail loh, dan bagus. Lanjut ya, yang keempat yaitu teknik colet. Proses pembuatan dengan warna yang berbeda ini menggunakan teknik colet. Teknik ini akrab disapa dengan teknik lukis. Pembatik pun harus mengoleskan pewarna kain atau pewarna kain lainnya dengan menggunakan kuas, lalu melukiskan motif di atas kain mori. Teknik ini membutuhkan jiwa seni yang tinggi karena untuk membuat motif harus jeli. Warnanya bisa menyatu. Semakin bagus motifnya, bakalan semakin tinggi pula harganya. Lanjut yang kelima yaitu teknik cap. Teknik cap ini menggunakan alat canting cap yang timbul, di mana canting cap ini bakalan dicelupkan di cairan warna atau malam lalu dicapkan ke kain mori. Kelebihan dari teknik ini bisa lebih cepat dalam masa pemalaman. Sepuluh terapan batik dan saya Septian akan menjelaskan. Batik sekarang berkembang sangat pesat lewat barang-barang yang dibuat bermotif batik Nusantara, seperti baju, dress untuk perempuan, bahkan sendal pun bermotif batik Nusantara. Penjualannya nggak hanya di Indonesia aja, bisa sampai pasar internasional, dan itu bisa membanggakan negara kita lewat produk-produk yang sudah terkenal di pasar internasional. Nggak hanya ketiga barang itu aja, sekarang batik juga sudah berkembang. Di kalangan anak muda zaman sekarang, batik juga banyak ditemukan lewat tas yang bermotifkan batik. Case HP sekarang juga banyak bermotifkan batik. Dalam kondisi pandemi saat ini, banyak masker yang bermotifkan batik loh. Bisa kita lihat di sekeliling kita. Ini adalah sebagian kecil contoh dari terapan batik. Masih banyak loh barang-barang yang dipasarkan dengan bermotifkan batik Nusantara. Agar batik Nusantara terus lestari dan tetap ada di sekeliling kita, di kehidupan kita ini. 11. Seniman-seniman batik Nusantara. Iwan Tirta memiliki batik koleksi terkenal dan begitu juga batiknya, fashion show mewah, dan desain kain. Iwan Tirta sering dikreditkan dengan memperkenalkan batik Indonesia ke seluruh dunia. Iwan Tirta telah berhasil membawa batik ke tingkat yang baru. Unsur-unsur desain direkonstruksi, dihidupkan kembali, dan membawa up to date sehingga menjaga keberadaan batik di Indonesia maupun di dunia. Ini dia Iwan Tirta. Ini adalah contoh-contoh batiknya yang telah mendunia. Kita lihat saja, motif-motif batiknya tidak biasa. Ini adalah motif kelas atas yang bisa dipasarkan di pasar internasional. Kemewahan desainnya dan desain tradisional kontemporernya telah muncul di halaman majalah internasional seperti Vogue, Harper's Bazaar, Architecture's Digest, New York Times, Minggu Asia, National Graphic, dan lain-lainnya. Dan masih banyak penghargaan yang disematkan pada dia. Ialah Iwan Tirta. Beliaulah Obin, mempunyai nama asli Josephine Komara, mulai mengumpulkan potongan-potongan kain vintage dari seluruh Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an. Obin melakukan pencarian untuk menemukan kain kontemporer yang bisa dibandingkan dengan potongan tekstil antik koleksi pribadinya, meyakinkan dirinya bahwa warisan yang kaya dari tekstil Indonesia, pertenunan dan pencelupan telah hampir dilupakan di tengah-tengah produksi massal. Berikut adalah ide-ide cerdasnya lewat hasil penggabungan tersebut. Berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti seminar, simposium, lokakarya, dan diskusi pada tekstil pembuat. Yang paling terbaru yaitu Artisan Asian Tenggara,
sebuah simposium yang diselenggarakan oleh UNESCO. Kita harus bangga punya Obin, bisa mengenalkan batik Nusantara di kancah internasional. Berikutnya Karmanita, lahir di Bandung, Jawa Barat, Juli tanggal 10, 1956, keturunan dari keluarga pembuat batik tradisional di Jawa Tengah. Dia adalah seorang muslim dan dapat aktif berbahasa Indonesia, Inggris, Belanda. Penciptaannya beberapa dikenal majalah telah menempatkan mereka beberapa perusahaan telah dipercaya Artem dengan produksi seragam dibuat, tekstil untuk hotel, bengkes bandara internasional, penerbangan, dan juga produk siap pakai garmen dan diproduksi tekstil itu sendiri dengan teknik cetakan dan tangan batik. Untuk kemudian pada upaya untuk menembus pasar internasional telah menjadi dikenal sebagai negara beberapa Eropa dan Amerika Serikat. Berikut adalah hasil karya-karya terbaiknya. The Business Fashion terancang kemudian dimulai pada tahun 1982 oleh PT Armen Sentana Garment. Didirikan lebih lanjut penciptaan fashion dan yang dinamis yang masih memiliki akar tradisional diproduksi di samping yang non-tradisional. Itulah sederet prestasi dari Karmanita dan seniman-seniman batik lainnya. Masih banyak seniman-seniman batik di Indonesia yang tidak kami tampilkan, mulai dari prestasinya yang tingkat nasional maupun tingkat internasional yang telah membanggakan Indonesia, dan karya-karyanya yang bisa membuat batik Nusantara menjadi dikenal oleh dunia. Daerah penghasil batik di Nusantara. Yang pertama, tidak asing, Jawa Tengah, negeri leluhur batik Indonesia. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas dan syarat dengan filosofi. Yang kedua, sebelah Jawa Tengah, berdekatan, sudah pasti Yogyakarta. Kota istimewa ini memiliki sejarah batik. Yogyakarta adalah pengembangan dari batik Solo. Hubungan dari kedua daerah tersebut sangat erat. Batik Yogyakarta dan Solo syarat filosofi dan lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Berikutnya Jawa Timur. Jawa Timur termasuk daerah penghasil batik antara lain Madura, Tulungagung, Pacitan, Ponorogo, Mojokerto, Tuban, Banyuwangi, dan masih banyak lainnya. Batik Madura contohnya mengandalkan corak bunga yang unik dengan pola daun-daunan. Berikutnya Tanah Pasundan, Jawa Barat. Tak salah emang jika Tanah Pasundan didirikan ketika Tuhan sedang tersenyum. Daerah penghasil batik Jawa Barat misalnya Cirebon, Tasikmalaya. Batik Cirebon memiliki kekhasan sendiri, yaitu motif megamendung yang kaya akan warna seperti coklat, ungu, biru, merah, dan hitam. Berikutnya Pulau Dewata, Bali. Tak hanya menjadi tempat pariwisata terbaik di Indonesia, daerah penghasil batik di Bali misalnya Gianyar dan Denpasar. Corak batik Bali banyak kesamaan gaya dengan batik di Jawa, namun batik Bali menggunakan warna-warna yang lebih cerah. Berikutnya adalah pulau paling barat Indonesia, Sumatera. Daerah penghasil batik Sumatera antara lain Padang di Sumatera Barat dan Jambi. Padang terkenal dengan batik tanah liat. Bahan pewarna batik Sumatera umumnya berasal dari bahan-bahan alami, termasuk akar-akaran yang dicampur dengan tanah liat sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Yang terakhir, Pulau Borneo, Kalimantan. Selain pulaunya yang besar dan juga banyak etnik suku dan budaya, Kalimantan merupakan penghasil batik terbaik Indonesia. Salah satu penghasil batik terkenal di Kalimantan adalah Banjarmasin, Kalimantan Timur. Kain batik yang digunakan adalah berjenis santung, katun, sutra, yuyur, dan satin. Batik Banjarmasin memiliki motif yang bervariasi dan banyak mengambil objek alam. Motif-motif batik Banjar antara lain berbentuk irisan daun budak, daun bayam, dan jamur kecil. Batik Kalimantan yang mempunyai motif yang modern dan elegan banyak sekali digunakan kaum muda saat ini. Tak hanya itu,
batik Kalimantan juga sudah banyak tersebar di pasar internasional. Itulah daerah-daerah penghasil batik Nusantara. Kita harus bangga berada dan tinggal di Indonesia. Sebagai anak Indonesia, tugas kita adalah melestarikan yang telah ada. Melestarikan batik ini hingga tidak pudar di Indonesia maupun bisa mengakui Indonesia di dunia internasional. Salam lestari batik, semoga batik Indonesia bisa bersaing dan terus tetap bersaing di pasar internasional. Sekian penjelasan tentang materi batik dari kelompok kami, kelompok 4, kelas 12 MIPA 2 online SMA Negeri Tarunanala, Jawa Timur, yang beranggotakan Putu, Dimas, Septian, Devinta, Zerlin, Rifda, Devi, Aina, dan Gede. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami, dan semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Seni Budaya SMA Negeri Tarunanala, Jawa Timur, Bapak Aji Utomo, SPD. Cerita lalu kitalah yang menentukan masa depan kita. Warisan leluhur yang menyatukan identitas bangsa. Tuangan pola ekspresi keindahan yang tersirat doa dan perjuangan. Sebuah proses penuh dedikasi, kesabaran, dan ketelitian. Batik bukanlah mengenai pakaian ataupun titik dan garisan, melainkan sebuah acuan akan siapa sebenarnya diri kita yang terus diingatkan. Bentuk identitas untuk dunia yang menunjukkan kreativitas, cinta, dan harapan. Nilai dari batik adalah yang kita sanjungkan. Seuntai pedoman yang kita gunakan. Sebentuk peninggalan yang tak akan terlupakan sebagai sebuah arahan sekelompok pemuda Indonesia dalam mengejar impiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.